kebetulan suamiku itu dulu adalah salah satu muridku. Nah, cerita kemarin setelah aku dinyatain lulus untuk job laundry. Nah, itu sebenarnya aku nggak ikut interview, tapi aku itu dipilih sendiri sama agennya gitu. Ya, beruntung sih waktu itu bisa dipilih langsung tanpa interview. Nah, itu aku bayar tuh guys. Aku bayar ke pizza agensinya untuk kontrak 1 tahun itu. Waktu itu aku bayar 20 juta. Itu hanya untuk pengurusan berkas-berkas karena kontraknya satu tahun, jadi aku bayarnya cuma 20 juta. Nah, teman-temanku yang lain yang kontrak 3 tahun, yang magang 3 tahun itu ada yang bayar 50-an gitu. Karena setiap kontrak itu beda harga untuk agensinya gitu. Setiap lembaga itu berbeda-beda harganya, ada yang 30, ada yang 50 gitu. Kalau yang magang ya, waktu itu kan masih masih banyak kan orang memilih magang gitu, karena waktu itu visa untuk Toko Tegino masih sedikit gitu. Jadi kan oke, diuruslah itu berkas-berkasku selama 1 tahun itu menunggu karena kan COVID juga. Nah, ternyata dari pihak perusahaan Jepangnya karena terlalu lama menunggu, nah mereka kan butuh pekerja segera. Akhirnya mereka memutuskan untuk meng-cancel job itu. Akhirnya di-cancel jobku dan aku diputuskan untuk ya tidak ada job lagi gitu. Sedih sih waktu itu kenyataannya, ya harus mulai dari awal lagi. Ya, jadi aku harus mencari pekerjaan baru lagi, harus interview baru lagi. Nah, sebelum aku dinyatain lulus job job laundry itu, aku sudah ngambil sertifikat bahasa. Nah, levelnya itu sudah waktu itu di JFT gitu. JFT itu untuk Toko Tegino boleh, dan aku juga sudah punya sertifikat untuk bidang keperawatan atau bidang ya bisa dibilang ya perawat gitu, tapi basically-nya aku bukan seorang perawat, cuman aku ambil sertifikat skill untuk perawat. Nah, pekerjaannya di Jepang itu biasanya ngerawat panti jompo. 4. Nah, bahasa Jepang itu ada levelnya juga, ada level N1 sampai N5. Nah, aku waktu itu sudah dapat N4. Nah, itu bisa memenuhi syarat untuk visa Toko Tegino. Kalau ke Jepang itu kan kita menggunakan banyak visa guys, bisa sekolah, bisa melancong, bisa bekerja, macam-macam. Nah, kan aku itu menunggu selama 2 tahun ya, kurang lebih lah ya, aku menunggu. Nah, sambil aku menunggu itu, aku tetap tinggal di sekolah bahasa Jepang tersebut, karena kalau pulang ke Sumatera Utara itu kan butuh biaya lagi. Nah, aku putusin tetap stay di sekolahnya. Nah, di situ dari pihak sekolahnya juga ngasih izin. Nah, sambil menunggu ternyata Tuhan punya cerita. Nah, di situ aku dikasih bonus guys. Aku dipertemukan sama seorang laki-laki yang mungkin udah ditakdirkan Tuhan menjadi jodohku, yang sekarang menjadi suamiku. Nah, kita berteman selama 3 bulan dan kemudian kita memutuskan untuk berumah tangga. Nah, di sekolah itu karena aku kan sudah lama tinggal stay di situ. Nah, sensei atau guru yang punya sekolah itu mempercayakan aku bukan mengajar sih, membantu murid-murid baru gitu. Nah, kebetulan suamiku itu dulu adalah salah satu muridku gitu. Nah, disitulah kita saling kenalan. Jadi itulah awal ketemunya aku dengan dia, oke?